Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Miss Lydia harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan atau renungan. Tapi sebelum itu Miss Lydia mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar, pimpin kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, ayat hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25-37 tentang orang Samaria yang murah hati. Jumat kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hal ini bersama Miss Dini. Dalam kisah ini diceritakan ada 3 orang yang melewati orang Yahudi ketika ia tergeletak di pinggir jalan karena hampir dirampok oleh penyamun-penyamun. Orang pertama adalah seorang imam, orang kedua adalah orang Lewi, dan yang ketiga adalah orang Samaria. Imam adalah seorang yang paling sangat mengetahui tentang ajaran agama. Artinya dia tahu menolong adalah perbuatan yang baik. Tetapi anak-anak, ternyata bukannya menolong orang tadi, malah seorang imam membiarkannya begitu saja. Ia tidak memiliki rasa iba dan kasihan. Begitu juga dengan orang yang kedua, adalah orang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang terpelajar atau berpendidikan. Tetapi walaupun dia pintar atau pandai, ia tidak mempunyai rasa iba juga anak-anak, sama seperti seorang imam yang pertama tadi. Dia meninggalkan orang Yahudi itu dan tidak menolongnya. Dan berbeda dengan orang yang ketiga, yaitu seorang Samaria. Pada masa itu orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah orang yang tidak mengenal kasih dan tidak baik. Tetapi ternyata justru orang Samaria itulah yang menolong orang Yahudi itu. Anak-anak, banyak sekali yang orang Samaria itu lakukan kepada orang Yahudi untuk menolongnya. Saat ia melihatnya tergeletak, ia menyirami dan meminyaki orang tersebut dengan minyak dan anggur, membalut luka-lukanya dan menaikkannya ke atas keledai, dan membawanya ke tempat penginapan, kemudian merawatnya. Bahkan ia mempercayakan perawatannya kepada pemilik penginapan dan membayar biaya yang diperlukan oleh orang Yahudi itu. Anak-anak yang Miss Lydia sayangi, kita semua sudah merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, tidak hanya saat Tuhan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi Tuhan jugalah yang memelihara kita dengan memelihara kita dari kebutuhan yang kita butuhkan anak-anak. Bahkan sampai sekarang kita masih sehat dan bertumbuh dengan baik, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Nah anak-anak, melalui renungan hari ini Tuhan Yesus mengajarkan anak-anak untuk menjadi anak yang murah hati dan suka menolong kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan agama dan suku. Kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku dan agama. Tetapi anak-anak tidak boleh ya memilih atau membeda-bedakan suku atau agama. Kalau ingin menolong atau membantu seseorang, ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu menunjukkan kemurah hatian dengan tidak menjadi orang yang pelit. Seperti lagu seperti ini. Pelit, 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 itu dosa. Pelit, 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 itu dosa. Pelit, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh pelit. Nah, jadi anak-anak, ingat kita harus murah hati dan menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi jangan sekali-sekali berbohong ya, karena berbohong juga berdosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke anak-anak, renungan hari ini cukup sampai di sini. Ayo kita tutup dengan berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi anak yang murah hati, tidak pelit, dan menjadi anak yang jujur. Ajar kami selalu Tuhan untuk melakukan setiap perkataan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk belajar pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, renungan kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.